Bismillahirrahmanirrahim, halaman 6 nomor 1. Ini masih dalam muqaddimah pembukaan permulaan kitab Tijan, kitab Tauhid. Jadi kan kemarin ya dijelaskan bahwa kronologi penyebab kitab ini dikarang, disusun itu karena ada permintaan saudara-saudara musonif pengarang kitab, dari murid-muridnya, dari jamaahnya, dari saudaranya, minta supaya dibuatkan satu kitab, satu risalah gitu ya. Kitab tentang apa? Risalah tentang apa? Kemarin itu di atas halaman 6-nya, an aktubalahu risalatan tastamilu ala sifatil maula wa addadiha. Pengen dibuatkan risalah kitab yang menjelaskan tentang sifat ketuhanan, sifat yang wajib di Allah, sifat yang mustahil, sifat yang jaiz, kemudian sifat yang berkaitan dengan para rasul gitu ya. Nah, kita lanjutin. Maka mulai di sini akan dibahas penjelasan tentang tadi sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul gitu ya. Kemarin udah dijelaskan ilmu tauhid itu ilmu yang ngebahas apa kemarin? Tauhid itu menjelas tentang ngejelasin tentang apa? Akidah. Ya, ingat-ingat. Ilmu tauhid itu ilmu yang menjelaskan tentang akidah, ya. Kalau ilmu fikih tentang ibadah. Kalau ilmu tasawuf akhlakul karimah, ya. Itu yang disebut dengan rukun agama ya. Iman, Islam, ihsan. 3 rukun agama ya. Iman, Islam, ihsan. Iman urusannya dengan akidah, ilmunya disebut ilmu tauhid. Islam urusannya sama ibadah, ilmunya disebut ilmu fikih. Ihsan urusannya sama akhlakul karimah, ilmunya disebut ilmu tasawuf. Nah, maka ngaji 3 ilmu tadi hukumnya fardu ain. Ngaji tauhid, ngaji fikih, ngaji tasawuf itu hukumnya fardu ain. Fardu ain itu apa? Wajib sendiri-sendiri. Kewajiban bagi setiap manusia. Bisa diwakilkan nggak fardu ain? Enggak. Yang bisa diwakilkan fardu apa? Fardu kifayah. Kifayah. Kalau fardu kifayah mah bisa diwakilkan. Wajib mah wajib, tapi bisa diwakilkan. Seperti mengurus jenazah. Kalau ada yang meninggal, maka kita sekampung wajib ngurus. Berapa kewajiban kita terhadap yang meninggal? Kalau ada yang meninggal, kewajiban kita yang hidup ada berapa? 3. 1 apa? Mandiin dulu. Yang kedua, mengkapani. Yang ketiga, salatin dulu. Menyolatkan. Yang keempat, menguburkan. Yang kelima, enggak, doa talqin mah enggak wajib ya. Yang kelima apa? Habis nguburin apa yang kelima? Pulang. Masa mau diem di kuburan? Pulanglah ke rumah ya. Bohong, cuma 4 ya. Itu yang kelima ditambahin sama si kabayan ya. Kayak rukun Islam, kabayan kan rukun Islamnya 6. Kalau kita kan 5 ya. Kabayan mah 6. 1 apa rukun Islam? Syahadat. Kedua, sholat. Ketiga, zakat. Keempat, puasa. Kelima, pergi haji. Kita mah 5. Kabayan mah ada yang ke-6. Pulang. Masa mau diem aja di Mekah ya? Pulang. Ilmu si kabayan itu ya. Gitu ya. Jadi kalau fardu ain mah nggak bisa diwakilkan, beda sama fardu kifayah. 4 kewajiban kita kalau ada yang meninggal: memandikan, mengkafani, menyolatan, mengubur.
Nah itu nggak usah sekampung ngurusin semua, nggak usah mandiin semua. Lagian gak repot ya, ada yang meninggal dipandiin sekampung, repot ya. Ya tempatnya kayak kecil mandiin mayit mah ya. Apalagi kalau nguburin sekampung wajib nguburin semua tuh. Tempatnya kayak sempit banget kuburan mah ya, repot. Makanya udah wakilkan aja yang udah biasa mandiin, nguburin itu ya. Itu namanya fardu kifayah gitu ya. Tapi kalau fardu ain mah nggak bisa diwakilkan. Kayak sholat 5 waktu fardu ain, puasa Ramadan fardu ain, johor mau panas gimana juga nggak bisa diwakilin sama suami kita gitu ya. Udah bapak aja yang sholat johor, ibu mah capek nih gitu ya. Nggak bisa nitip, nggak bisa ya. Ini ge sama, ngaji tauhid, ngaji fikih, ngaji tasawuf nggak bisa diwakilkan karena hukumnya fardu ain. Udah bapak aja yang ngaji, ibu mah puyeng ngaji tauhid mah nggak bisa. Udah anak aja sana pesantren ngaji tauhid, wakilin keluarga sekeluarga nggak bisa ya. Bapaknya kudu ngaji, emaknya kudu ngaji, anaknya semua kudu ngaji, cucunya, mantunya semua karena fardu ain ya. Nah ini mungkin ya yang di masyarakat juga kurang paham tentang ini mungkin ya, karena tidak paham jadinya jarang yang ngaji. Yang ngaji ini ya, ngaji tauhid, ngaji fikih sama ngaji tasawuf gitu ya, karena nggak tahu hukumnya apa gitu ya. Maka alhamdulillah kita ya, karena kita mau ngaji sekarang kita jadi tahu, oh ternyata ini hukumnya fardu ain. Berarti kan ibu-ibu sudah menggugurkan kewajiban ini ya dengan ngaji ini tauhid ini kan, kita ngaji tauhid. Tinggal nanti tanya suaminya, bapak udah ngaji belum? Nah gitu ya, PR-nya itu sama suami tanya, bapak udah ngaji belum? Udah. Ngaji apa? Ngaji rawi. Bukan ngaji rawi pak, tauhid, fikih sama tasawuf. Udah belum? Kata Mayajid itu fardu ain pak gitu. Kalau belum kasih tahu, kasihan ya suami kita, kasihan ya, kasih tahu ngaji sono. Sama siapa ngajinya? Ya Mamang Yajid ngajinya ya. Kapan? Hari Sabtu, hari Minggu. Di mana? Itu sama ibu-ibu bareng di Mintul Bariah gitu ya. Repot ini ya. Ngaji bareng sama emak-emak ya. Ngajinya mah di mana aja ya, bebas. Waktunya juga kapan aja terserah suami kita sempatnya. Yang penting mah kudu ngaji gitu ya. Yang penting mah kudu ngaji karena itu fardu ain. Yang penting kudu ngaji, dan ngajinya harus yang ilmu yang 3, tauhid, fikih sama tasawuf. Kalau itu udah baru nanti kitab-kitab yang lain gitu ya. Anak kita juga sama, tanya satu-satu anak kita. Apalagi yang udah pada gede, yang udah pada balik, yang udah kuliah, yang udah berumah tangga, tanya, udah pada ngaji belum ilmu yang 3 ini? Ini tanggung jawab kita ini ya, tanggung jawab orang tua ini ya. Kalau kita nggak pernah ngasih tahu anak, nanti anak di akhirat dikemplang, diomelin, disiksa sama Allah misalnya gitu ya. Nanti anak kita enak ngebalikin. Lah saya selama di dunia nggak pernah dikasih tahu ini sama orang tua saya. Ibu saya mah rajin ngaji tiap bulan, tiap minggu, tapi nggak pernah saya dikasih tahu ya Allah. Akhirnya kita juga nanti yang kena tanggung jawab. Nauzubillah ya. Maka penting kita kasih tahu. Udah Mang Yajid, laki saya udah dikasih tahu, udah disuruh, anak juga udah dikasih tahu, disuruh, tapi pada bader banget, pada malas banget, bukan urusan kita itu mah ya. Yang penting kita udah ngasih tahu. Laki anak mau nurut mau kagak bukan urusan kita, karena kita nggak punya hidayah, nggak punya taufik. Yang punya hidayah taufik mah cuma Allah. Tugas kita mah cuma ngasih tahu, ingetin doang gitu ya. Tapi mudah-mudahan mah ya semua keluarga kita ya ini karena kewajiban semua bisa melaksanakan tentunya gitu ya. Ya, jadi dalam tauhid yang dikajinya adalah urusan akidah. Kemudian kemarin akidahnya ada berapa? Tauhid, ilmu tauhid itu ngebahas tentang akidah. Nah, akidah itu ada berapa kemarin tuh? 3. Jadi bahasan tauhid mah cuma 3. 1 akidah uluhiyah, akidah tentang ketuhanan, uluhiyah itu ya. Nanti isinya ada berapa akidah uluhiyah itu isinya berapa? 41. 20 sifat yang wajib di Allah, 20 sifat yang mustahil di Allah, 1 sifat yang jaiz di Allah. Jadi 41.
Itu akidah uluhiyah, akidah yang berkaitan dengan Allah. Kira-kira laki kita tahu nggak kalau ditanya ini? Agak. Pak, akidah uluhiyah apaan? Apa sih akidah uluhiyah? Repot jadi ya, dosa laki kita ya, kasihan. Anak kita tanya, nah akidah uluhiyah ada berapa jumlahnya? Nggak tahu, dosa anak kita ya, kasih tahu. Biarin sekarang yang pintar ibu-ibu aja dulu nggak apa-apa ya, ibu-ibunya dulu aja yang pada pintar ya. Nanti ajarin suaminya nih. Kalau bapaknya kagak mau ngaji, ibu anaknya nggak mau ngaji, berarti ibu aja yang ngajarin gitu ya. Ayo kumpul bapak sama anak gitu, dengerin. Ibu mau ngaji nih, dengerin ini nggak apa-apa ya. Bahkan lebih bagus ya, ibunya yang ngajarin jadinya ya. Nggak apa-apa ya. Jadi akidah uluhiyah itu akidah berkaitan dengan Tuhan, dengan Allah, isinya 41. 41 itu ada 3 ya. Sifat yang wajib 20, yang mustahil 20, yang jaiz 1. Kedua, akidah apa? Nabawiyah. Nabawiyah kedua ya, akidah yang berkaitan dengan nabi. Nabawiyah ya, akidah yang berkaitan dengan nabi dan rasul. Isinya berapa? 9. 4 sifat yang wajib, 4 sifat yang mustahil, 1 sifat yang jaiz. 9 sama 41 berapa? 50. Aqaidul iman itu jumlahnya ada 50 ya. Nah itu. Yang ketiga akidah apa? Sam'iyat. Apa itu sam'iyat? Akidah yang kita dengar, yang kita tahu dari Quran dan hadis. Sam'iyat begitu ya. Akidah yang kita dengar, yang kita tahu dari Quran dan hadis. Kayak apa? Seperti adanya surga, adanya neraka, adanya sirotol mustaqim. Nah itu semua akidah sam'iyat itu disebutnya. Kita wajib tahu dan wajib percaya apa saja akidah sam'iyat itu ya. Nah itu 3 doang ilmu tauhid mah bahasannya, nggak banyak, 3 doang ya. Akidah uluhiyah, akidah nabawiyah, akidah sam'iyat. Nanti kalau udah beres ngaji tauhid, kita bakal pindah ngaji ilmu fikih. Urutannya begitu ya. Jadi tauhid dulu baru fikih. Fikih udah beres baru ilmu tasawuf. Urutannya begitu, nggak boleh dirubah, nggak boleh itu ya. Kalau kayak bangunan, tauhid itu bagaikan pondasinya, fikih itu bagaikan tiang-tiangnya, tasawuf itu bagaikan hiasannya. Itu tasawuf, cat nih, cat itu tasawufnya itu ya. Jadi kalau kagak dicat mah bangunan jelek kan itu ya, dicat jadi tambah. Padahal cat berpengaruh nggak ke bangunan? Berpengaruh nggak? Cat nggak dicat juga kan nggak kenapa-napa kan ya? Cuman nggak enak dong dilihatnya gitu. Jadi orang kalau udah bertauhid, fikihnya bener, nggak pakai tasawuf, dilihatnya nggak enak gitu ya. Nah itu urutan gitu ya. Pondasi, tiang, kemudian dicat gitu ya. Atau kadang ada lukisan-lukisan, ada kaligrafi, itu kan supaya memperindah rumah. Itulah tasawuf gitu ya, tasawuf. Jadi urutannya gitu ntar ngajinya. Beres tauhid kita naik ke fikih nanti ya. Kalau fikih kan tentang ibadah ya. Nah ibadah itu ada berapa kemarin bahasannya kalau fikih? Ada berapa poin? Kalau tauhid kan 3 ya. Akidah uluhiyah, nabawiyah, sam'iyat. Kalau fikih berapa bahasannya? Tentang ibadah fikih mah ya ada berapa? 4. Ubudiyah, muamalah, munakahah, jinayah. Fikih mah 4 doang ya. Ubudiyah, muamalah, munakahah, jinayah. Udah 4 doang. Ubudiyah tentang ibadah, tentang sholat, tentang puasa. Nah itu nanti diatur tuh di fikih gitu ya. Kalau muamalah tentang jual beli, ngegadein barang, pokoknya tentang kayak begituan deh ya. Tentang bagi hasil. Nah itu semua diatur dalam fikih gitu ya. Namanya muamalah gitu ya. Kalau munakahah tentang pernikahan, perceraian, rujuk. Nah itu munakahah disebutnya ya. Talak ada berapa? Nah itu nanti di sana di munakahah. Kalau jinayah itu tentang apa jinayah itu ya?
yang maling tangannya dipotong kayak gitu tuh, yang bunuh lagi, yang mabok diranjang. Nah itu namanya jinayah ya, kriminal ya kalau ya kriminal disebutnya ya kalau di negara kita. Tentang masalah kriminal itu tadi diatur sama fikih gitu ya. Kalau ada orang maling hukumannya apa, orang yang nipu hukum ada semua gitu ya di dalam ilmu fikih. Jadi 4 fikih ya: ubudiyah, muamalah, munakahah, jinayah. Beres ngaji fikih, terakhir nanti kita ngaji ilmu tasawuf tentang akhlakul karimah, tentang adab, tentang etika. Tasawuf itu ya, tasawuf. Berapa bahasanya kalau tasawuf? Tauhid 3, fikih 4, tasawuf berapa? 3. Tasawuf 3 ya. Tahalli, takholli, tajalli. 3 doang. Tahalli, takholli, tajalli. Udah. Nggak ada yang banyak ya, dikit-dikit ya. Tauhid 3, fikih 4, tasawuf 3. Nggak ada yang banyak ya, dikit-dikit ya. Nggak banyak ya. Tauhid, fikih, tasawuf itu nggak banyak. Kira-kira 3 bulan beres nggak kita ngaji? Nggak banyak, ini kan cuma dikit doang ya. 3 bulan, 3 kali pertemuan, beres nggak? Umur kita habis, ilmu yang 3 belum beres kita kaji. Jumlahnya mah dikit, tapi kalau dipelajari mah masya Allah, habis umur kita nggak cukup buat mempelajari 3 ilmu tadi gitu. Walaupun bahasanya nggak ada yang banyak gitu ya. Gitu ya. Ingat-ingat itu mah ya, ingat-ingat karena itu mah kan dasar ya, supaya kita jadi nggak lupa. Oh ini kewajiban saya, oh ini ilmu yang harus dipelajari, oh fikih itu ngebahas ini, tak gitu ya, tasawuf ngebahas ini, biar paham. Kembali lagi kita mulai. Jadi kitab tauhid ini yang akan kita pelajari ada 3 bahasan: akidah uluhiyah, nabawiyah, dan samiyat. Nah, sekarang akan kita mulai. Akan dimulai pembahasan tentang yang pertama. Apa yang pertama? Akidah uluhiyah, akidah yang berkaitan dengan Allah. Jumlahnya 41. Yang 41 dibagi 3. 20 sifat yang wajib di Allah, 20 sifat yang mustahil di Allah, 1 sifat yang jaiz di Allah. Nah, ini yang pertama nih. 20 sifat yang wajib adanya di Allah. Yang pertama berarti ya. Akan kita bahas sifat yang wajib dulu ya. Kalau dulu Mak Indun ngarana sifat 20 ngajinanya. Sifat 20 Abah Sohege ngajina sifat 20. Ada kan kitabnya juga ya. Kitab Betawi gitu ya, sifat 20 gitu ya. Hari akidah-akidahnya mah dulu nggak dikasih tahu kali ya. Ini akidah apa gitu. Enggak, dia mah 60 jadinya Mang. Oh 60. Tambah dari rukun iman 9. Oh iya, ya sama aja sih ya. Nanti bahasanya mah dari situ juga mungkin ya. Cuman yang kita tahunya ininya aja dulu ya. Sifat yang wajib di Allah ada 20 gitu sementara ya. Itu ibu-ibu lihat kitabnya, kita baca bareng-bareng. Nanti artinya ada yang dirubah-rubah dikit supaya bisa dinazomin ya, biar enak ya, dinazomin. Jadi nggak dibaca biasa, tapi sambil kita nazomin sifat yang wajib dan artinya ya. Nanti sambil yang bawa pulpen sambil ditulis aja artinya supaya enak nazomnya, supaya pas nadanya ya. Bareng. Wujud kidam bakomuholafatul lil hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Nah itu sifat yang wajibnya. Sekarang artinya sambil dilihat, kalau ada yang dirubah ditulis saja ya.
ada terdahulu. Nah, nomor 2 terdahulu itu ya. Itu udah ada tulisannya ya? Tulisan pulpen tuh ya. Ada terdahulu kekal beda dengan yang. Yang bendanya diganti, yang beda dengan yang baru, gitu ya. Ada terdahulu kekal beda dengan yang baru. Nomor 5, berdiri dengan zatnya. Nah, ganti, bukan ada, berdiri. Berdiri dengan zatnya. Nomor 5 ya, berdiri dengan zatnya. Nomor 6, wahdaniyat. Satu Allah dalam zatnya. Nah, panjang. Satu Allah dalam zatnya ya. Wahdaniyat nomor 6. Arti wahdaniyat, satu Allah dalam zatnya, gitu ya, panjang. Satu Allah dalam zatnya. Ada terdahulu kekal beda dengan yang baru, berdiri dengan zatnya, satu Allah dalam zatnya. Artinya segitu dulu ya, nanti dilanjutin lagi artinya. Kita lanjutin dulu langsung ke halaman 8. Nah, ini kan semua ada artinya nih. Nanti menyusul lagi aja ya. Nanti kita artiin lagi bulan depan gitu ya. Karena kalau kita artiin sekarang waktunya jadi habis nanti ya. Jadi dikit-dikit aja lah itu mah. Nanti dilanjutin lagi ya. Kita lanjut dulu ke halaman 8. Fa'ajabtuhu gitu ya. Bareng. Fa'ajabtuhu ila zalika faqultu wa billahi ataufiku. Maka aku memenuhi permintaannya dan aku berkata, hanya Allah yang dapat menolong. Kan tadi ada permintaan dari saudara-saudaranya Musonib kan itu ya, pengen dibikinin kitab tentang akidah. Nah, terus kata Musonib dijawab, ya akhirnya aku penuhi permintaan mereka. Akhirnya dibikinin kitab ini, kitab Tijan ini ya. Sampai sekarang kita masih pelajari kitabnya ya. Tapi Musonib langsung ngedoa itu ya. Fakultu wabillahi at-taufiq, mohon pertolongan kepada Allah. Ini pas mau ngarang gitu ya, pas mau ngarang supaya Allah memberikan pertolongan, Musonib dimudahkan dalam mengarang kitab Tijan ini. Penjelasan, Musonib memberi keputusan atas permintaan sebagian ikhwan dan beliau memulai menulis dengan memohon pertolongan Allah. 2. Kalimat billahi taufik merupakan pernyataan bahwa beliau meyakini dirinya tidak punya kemampuan dan kekuatan kecuali oleh Allah, sebagai pembebasan dari rasa ujub. Apa itu ujub? Merasa diri pribadinya punya kemampuan, atau realisasi dari kalimat hauqalah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi gini ibu-ibu suka dipinta pertolongan gak sama orang? Suka ya? Minta tolong apa? Orang-orang suka minta bantuan kayak gitu ya, minta bantuan, minta pertolongan kan gitu ya, suka ada aja kan gitu ya. Minta bantu apa biasanya? Minjem duit aja lah ya. Yang paling seragam minjem duit ya. Minjem duit. Tolongin saya dong, bantuin saya dong, nyelang dulu. Nah kan itu ya. 100 biar silaturahmi kagak putus ya. Aduh, Teh Yani kemana Teh Yani? Mana? Jauh, pojok. Pojok Teh Yani. Boga kitabna Teh Yani? Lain namanya. Tamun usaha meureunnya.
Wah, temukan kitab na teh ya. Tahu. Teh ini sehat. Sehat, panjang umur, tambah solehah, rezekinya melimpah, mangpiana tambah gagah. Kunaon teh amin. Wah. Mual geus nepi ka dinya we nepi ka dinya. Nepi ka gagah teh nya. Ari gagah mah neangan duitna ge jadina getolnya. Duitna jang teh ani kabeh nya. Ulah kumaha teh ni ngaji teh hese mantak ulah hese ngaji. Kan kita suka dipinta pertolongan sama orang. Apa aja orang teh suka minta tolong ke kita, minta bantuan ke kita. Ini pelajarannya ya. Ingat, kalau ada orang yang minta tolong, minta bantuan, ingat ya, ingat. Emang sebetulnya kita bisa nggak ngebantuin orang? Sebetulnya kita bisa nggak ngebantuin orang? Bisa. Sebetulnya bisa nggak? Bisa. Jangankan ngebantuin orang, ngurus diri sendiri aja kagak bisa. Sebetulnya begitu kan? Boro-boro dulungan batur, urang ge kudu ditulungan ku batur. Kan sebetulnya begitu kan ya? Siapa yang bisa nolongin orang? Nggak bisa, nggak ada. Orang kita ngurusin diri sendiri juga udah repot banget ya, repot banget. Jelema minta tulung, hayang minjem duit, yang bayar hutang, kan orangnya buka hutang. Minjem duit lah, saya mau bayar hutang, saya juga banyak hutang kan gitu ya. Jadi intinya mah ya boro-boro nolongin orang, kita juga masih butuh pertolongan. Ya kan intinya begitu ya. Tapi Islam mengajarkan kita untuk menolong orang. Catat nih ibu ya, ingat ya. Dalam hadis begini nih, orang yang ingin dihilangkan kesulitannya oleh Allah, maka kata Nabi, hilangkanlah kesulitan saudara. Begitu ya. Ini bentuk Islam itu rahmatal lil alamin ya. Ini ajaran Islam nih, ajaran agama kita nih luar biasa. Jadi kata Nabi, saha anu hayang dileungitkeun kasusahna, maka leungitkeun kasusah dulur-dulurna gitu. Jadi begini ya, matematika kita di dalam Islam, jangan salah nih. Ini catat, ingat-ingat nih. Kalau ibu-ibu lagi sakit atau suami sakit, anak sakit, pengen sembuh, pengen sehat, nggak usah diobatin, nggak usah dibawa ke dokter, nggak usah. Kita sakit nih, kita pengen sembuh, kita nggak usah berobat. Sebetulnya konsepnya itu nggak begitu, nggak usah berobat, nggak usah ke Bulog, ke dokter Padli, nggak usah. Ini ya, ini inti ajaran agama Islam, kita harus paham ya. Caranya gimana? Tadi yang kata Nabi di hadis, caranya sembuhkan saja penyakit saudara-saudaramu. Kalau penyakitmu ingin sembuh, begitu yang benar mah. Lamun teh yani keur gering, teh yani kamari kan gering wae nya. Gering we, hayang cager kan, hayang sehat. Carana teh yani nanya, saha di dieu nu keur gering? Teangan dia di dieu, saha nu keur gering? Tanya, oh aya nu gering misalna. Teh mul ngaji teh? Teh mul ke mana? Aya tapi teh mul. Aya di mana gitu? Oh, teh ngaji. Kunaon teh yani teh ngaji? Ari teh mul teh etehna apa adina teh yani? Hah? Oh, nyolong orok. Etehna teh yani teh mul. Teh yani teh adina. Oh. Lamun teh yani keur gering, teangan saha nu keur gering? Misalnya teh mul nu gering nya. Tah, bejakeun ka Mang Pian. Pak, teh mul lagi sakit. Tolong antar ke dokter. Gitu. Temul antar ke dokter, terus berobatnya bayarin sama bapak, bayarin. Kalau nggak punya mobil, cariin mobil sama bapak, bensinin.
Pokoknya temul mah tinggal diem berobat sampai sembuh. Kata Mang Pian, kata Mang Pian, ini gara-gara ngaji sama Mang Yazid nih jadi tambah stres. Kan lu yang sakit. Kenapa gua suruh ngobatin si Mul? Udah, makanya jangan suka ngaji sama Mang Yazid, itu ajarannya sesat. Lu aja pikirin gitu ya. Ya kalau kagak paham jadinya begitu ya. Padahal dengan kita menyembuhkan penyakit saudara kita, itu sama dengan kita sedang menyembuhkan penyakit kita sendiri. Gitu. Eta teh ajaran Islam. Ulah nanya kieu, lah nanti orang cagerna kumaha? Itu jangan dipertanyakan ya. Karena Allah mah punya sejuta cara untuk hambanya, dan jangan pernah mendikte cara Tuhan ya. Jangan dipikirkan, eta mah geus urusan Allah nya. Terserah Allah kumaha we. Kan buat Allah mah babari pisan. Menyembuhkan penyakit kita teh gampang banget ya Allah mah ya. Iza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah menghendaki suatu perkara, bagi Allah cukup Allah bilang kun. Gitu doang ya. Allah cukup bilang kun. Orang sakit mau disembuhin sama Allah, Allah jangan bilang aja sembuh kun, udah gitu. Kalau Allah udah bilang kun itu artinya apa? Jadilah. Kun itu artinya gitu ya. Kaf nun ya, kaf dan nun. Di surat Yasin itu ya, kaf dan nun. Kun artinya jadilah. Jadi kalau kata Allah yang sakit sembuh, sembuhlah gitu. Kun itu gitu ya. Yang miskin kaya, kayalah. Yang bodoh pintar, pintarlah. Kun teh begitu ya. Yang lapar kenyang, kenyanglah. Allah cuma gitu doang. Kalau Allah udah bilang kun, kesononya apa? Payakun. Payakun itu artinya apa? Maka jadi. Maka jadi. Kalau kata Allah jadilah, maka jadi. Artinya apa? Allah kalau udah punya keinginan, kehendak, gak ada yang gagal. Beda sama kita. Kita punya rencana, punya keinginan, gagal mulu ya. Kadang berhasil tapi lama kita mah ya. Allah mah enggak. Secepat dan sesingkat dan semudah itu cukup Allah bilang kun. Itu ya. Kudu yakin ya. Komu anu sok maca Yasin. Yasin dibaca mula sama kita, tapi nggak yakin sama kun payakun. Itu ya. Harus yakin ya. Nggak ada yang susah buat Allah mah ya. Nggak ada yang susah. Dan Allah mah nggak pakai SOP makhluk, nggak pakai prosedural makhluk. Allah mah enggak. Kita nih kalau pengen kenyang, kita nih ya lapar pengen kenyang. Prosedurnya panjang nggak? Panjang. Pertama apa? Beli dulu. Sebelum beli nyari duit dulu. Ya, nyari duit dulu, udah dapat duit baru beli. Udah beli dimasak. Panjang ya. Siangin segala macam. Dari lapar ke kenyang teh panjang kita mah ya. Allah mah cukup bilang kun. Secepat dan semudah itu. Yakini. Kemudian tambahin lagi nih. Ibu-ibu kalau lagi baca Yasin, pas baca iza arodallah iza aroda syai'an ayyakulalahu kun payakun, jangan dilanjut pas subhanallah dulu ya. Jadi pas kun payakun berhenti ya. Di hati sebutin apa yang menjadi hajat kita, masalah kita, sebutin dulu ya. Sebutin dulu ya. Jadi pas kun payakun, ya Allah lancarin usaha suami, sembuhin ibu saya, masalah saya selesaikan, apa aja sebutin ya. Sebutin aja dulu ya. Kalau udah disebutin semua baru subhanallah. Sambil meyakini tapi ya, nyebutin yang tadi sambil meyakini bahwa untuk Allah, di hadapan Allah, bagi Allah nggak ada yang susah, nggak ada yang lama. Kalau Allah sudah berkehendak, Allah cukup bilang kun payakun. Nah itu ya, itu amalan ya. Silahkan diamalkan ya. Tapi kalau lagi baca Yasinnya sendiri ya, jangan. Kalau lagi bareng-bareng tahlil jangan. Apalagi kalau kita lagi mimpin, jangan. Kita mimpin pakai speaker sama jamaah rame-rame, kun payakun. Kita diam aja kan itu ya. Minta. Kata jamaah, kenapa itu ustazah? Jangan, itu mah kalau lagi sendiri ya. Atau kalau lagi bareng-bareng ya yang cepat aja, di hatinya yang cepat.
jangan banyak-banyak mintanya, yang paling penting aja. Kita lagi butuh apa nih? Oh, buat bayar Bang Emok. Udah itu dulu aja. Aduh, Teh Ani nyokot di Bang Emok Teh Ani. Luar biasa. Berarti bersih dari riba ya. Guys. Insyaallah aman lah katanya. Yang masih ngambil di Bang Emok segera diberi hidayah dan taufik lah kita doakannya. Siapa aja yang ada di sini ya. Segera diberi hidayah dan taufik, segera taubat, segera dilunaskan ya. Dan setelah itu jangan lagi-lagi ya. Karena kita nggak mau kita mati lagi. Aku berjanji. Gak mau kita mati lagi begitu ya. Kita mah pengen matinya lagi begini nih ya. Lagi ngaji, Teh Yani cicing, paeh we kan itu ya. Daek Teh Yani paeh keur ngaji. Oh lah. Waduh, sekampung Raden geger. Teh Yani maut, mati. Kunaon paehna? Keur ngaji. Masya Allah. Husnul khotimah. Coba lo kan ngaji di pasar malam, paeh ke pasar malam kan repot ya. Lagi main malam minggu pasar malam paeh kan gorengnya. Paehna keur naon? Keur berjanji di depan Bang Emo kan jelek ya. Nauzubillah, jangan ya. Kita mah matinya pengen lagi sholat, lagi sujud, lagi ngaji, lagi berbakti ke suami. Nah, gitu ya. Namanya husnul khotimah ya. Naon teh ini Bang Emok naon itu ya. Jadi lagi baca kun payakun begitu ya. Jadi setiap baca Yasin kun payakun itu dulu ya. Jadi baru lanjutin fa subhanallazi biadi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Jadi bagi Allah nggak ada yang sulit. Allah kalau udah berkehendak sangat mudah. Dan ingat begitu tadi prosedur kita kalau pengen dikabul hajat. Atau begini. Anak kita bader, pengen soleh, nggak usah dinasehatin anak kita, antepin aja udah. Caranya gimana? Cari anak orang yang bader. Nah, caranya begitu ya. Cari anak orang yang bader. Kayak saya nih, saya ngurusin santri, 30 santri, bisa saya, bisa. Tapi saya ngajarin anak saya satu aja. Astagfirullah ya. Ngajarin anak mah satu angkat tangan udah. Tapi santri mah 30 aman sama saya. Bisa saya ngedidik santri 30 mah. Tapi anak saya satu. Nah makanya saya kan gak sanggup ngurusin anak mah ya. Anaknya pesantren aja semua udah kan gitu ya. Ada yang ke Ciamis, ada yang ke Tasik, udah semuanya dah gitu ya. Tapi dengan saya ngajarin santri, nah kan gitu ya. Saya jadiin tawasulan. Ya Allah, ini santri yang bader-bader, saya ajarin, saya didik sampai pinter, sampai soleh. Mudah-mudahan dengan tawasul ini anak saya juga yang dimana-mana dijadikan anak yang baik, yang soleh, yang pinter. Nah caranya begitu. Jadi kita ngajarin anak orang, nanti anak kita dibikin sesuai harapan kita. Nah caranya begitu ya. Mana anak tetangga yang badar, panggil sama kita, nasehatin sama kita gitu ya, ajarin, suruh yang baik-baik. Nanti anak kita bakal digituin sendiri oleh Allah. Sekali lagi, caranya gimana? Enggak usah nanya caranya, udah biarin itu mah urusan Allah. Ibu-ibu ada yang punya utang nggak? Nah, kalau pengen lunas hutang, tahu kan caranya kan? Nah, gitu ya. Nanti nomor rekening Mayajid ada di Teron ya, silakan aja. Aduh, pokoknya lunasin aja utang Mayajid. Pasti utang ibu-ibu juga. Uyang. Bener asli begitu ya, asli begitu ya. Jadi kalau ibu-ibu punya utang, tanya aja siapa tetangga kita, saudara kita yang punya utang. Utang kita berapa nih? 1 juta. Tanya tetangga, punya utang lu berapa? 500, gue bayarin 500. Cari lagi 500 lagi berarti kan ya. Siapa yang bayarin? Udah 500. Udah. Dengan kita melunaskan hutang saudara-saudara kita, maka nanti hutang kita Allah yang akan melunaskan. Ini mas serius, enggak bercanda ya. Begitu caranya ya. Begitu caranya. Itu konsep dari Islam, dari Kangjeng Nabi begitu. Ibu-ibu suaminya ada yang badar enggak? Yang mancing mulu kagak mau gawe gitu ya, yang tidur mulu, yang galak mulu sama ibu-ibu gitu ya, ada nggak? Nggak ada lah ya, mudah-mudahan ya, jangan sampai dikasih suami model kayak begitu ya.
ringan mancingnya hilang. tangan, ngambek mulu, ngasih duit kagak, mintanya Ya. kopi sama rokok. Nah, jangan, kita nggak mau ya. Tapi kalau ada ya. Ada yang mancing, tapi mancingnya supaya hilang gimana? Enggak, ini kalau ada ya yang punya suami yang masih rada nggak sesuai harapan ya. Nah, misalnya ada ya. Gimana caranya supaya suami kita sesuai harapan kita, kan itu ya, supaya baik, lemah lembut, perhatian dan lain-lain lah gitu ya, kerjanya getol gitu ya, supaya begitu. Maka caranya cari suami-suami tetangga kita yang kelakuannya model bangkawarah kayak tadi, ajak ke rumah kita, kemudian repot ini mah repot ini mah repot. Kenapa jadi masukin suami orang lain? Soalnya kata Mayajid begitu katanya gitu ya. Kalau suami pengen baik, maka baikin aja suami orang lain yang lagi bader kan gitu ya. Jangan itu mah bahaya, itu mah jangan ya. Kacau itu mah ya, kacau, jangan. Repot kalau begitu mah ini. Suami orang diurusin ya, lakinya ditinggalin, diantepin. Tapi yang rumus tadi mah benar begitu ya. Orang yang menghilangkan kebingung kesusah saudaranya, maka kesusah kebingungnya akan Allah hilangkan gitu ya. Belajar ya. Ya walaupun berat gitu ya. Kembali lagi ke yang tadi, boro-boro ngurusin orang, saya juga masih butuh diurusin. Tapi rumus agamanya memang seperti itu. Nah, ke materinya maksudnya begini, kalau ada orang yang minta tolong ke kita, tolongin. Nah, kan tadi memang begitu prosedurnya. Tapi ingat, pada dasarnya kan kita boro-boro nolongin orang, kita perlu pertolongan orang. Maka buru-buru ingat kepada Allah, wabillahi at-taufiq, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ada yang minjem duit sama kita, buru-buru ingat sama Allah, ya Allah berikan kemampuan kepada saya agar saya bisa nolongin saudara saya yang lagi minjem. Nah gitu ya, jangan begini, tolongin saya minjem duit, ya ini ada, pakai aja. Jadi kayak sombong kita kalau gitu mah ya. Besok ya antar ngebesan gampang. Jangan begitu ya. Abang-abang kita punya mobil, abang-abang badan kita sehat, abang-abang lagi punya duit, ada orang minta diantar ngebesan, teh gampang. Ayo ntar gua antar. Jangan. Ke Allahin dulu. Karena kesehatannya dari Allah, mobilnya dari Allah, semua kan dari Allah ya. Cuma dititipin doang ke kita. Kalau kita ngegampangin, ntar sama Allah diambil, kita kelabakan. Jadi kalau dulu, insya Allah mudah-mudahan sayanya sehat. Kita mohon ke Allah biar dimudahin semuanya. Nah gitu ya. Insya Allah nanti saya antar ngebesan, nanti saya pinjemin duit, nah segala macam. Jadi jangan main gampang aja ya. Tapi ingat ke Allahnya dulu, biar Allah mudahkan buat nolongin saudara kita, gitu ya. Sampai di situ Teh Yani, jam telah menunjukkan jam berapa Teh Yani?